Adik ni mengandung pasal mimpi weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kak. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Jangan gelak. Jangan gelak. Baca ni dekat Indonesia tau. Kesian, seorang wanita ni dia hamil, tetapi dia tidak berselingkuh dengan sesiapa. Dia tak ada buat benda-benda tak baik lah. Dia memang tiba-tiba hamil. Mak dia Bu, toskan lu jalan dari ay. Guys, bu di situ celup, menengok mata kau hilang. Menurut Ustadz Karyo, lebih baik anakmu hamil di pesantren karena itu ilmu agama. Menurut saya, itu adalah pembodohan berkedok agama. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan juga segala urusannya ya, amin. Oke, nah di sini ada satu video yang membuat orang itu, termasuk orang Malaysia, saya ada tengok kan, karena videonya ini viral. Karena agak lain ya, saya pun agak-agak risau juga. Dikatakan di sini ya, tetap yakin anaknya hamil lewat mimpi. Nah, boleh mengandung ketika dia bermimpi ya, tiba-tiba aja mengandung katanya. Wih, agak risau ya kalau saya nanti mimpi ya kan, tiba-tiba termengandung pula. Oke, so ini videonya viral, nanti ada juga orang Malaysia membahasnya ini karena agak lain juga ya. Memang kalau Indonesia ini kalau tak lain, tak Indonesia namanya ya. Oke, so jom kita dengarkan apa ini ibu ini cakap. Karena katanya anak dia itu baik, tak mungkin mengandung. Ini karena Allah katanya yang bagi dia mengandung, bukan sebabkan mungkin ada berhubungan atau sebagainya. Oke, so jom kita dengarkan videonya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Saya percaya itu dia tuh anak baik-baik. Dari lahir sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya bantah orang tua, apalagi membohongi masalah ini. Tidak, saya percaya sama anak saya. Tolong jangan hujat anak saya. Dari SD mulai sampai aliyah mondok, jadi akhlaknya baik. Saya tahu itu karena dia anak saya. Anakku kilo demean karo wong lanang rung tahu pernah, demean tangan lo rung tahu pernah. Ini hamil dikarenakan Allah yang mengizinkan. Karena dia dapat mimpi, makanya saya percaya karena anak saya tuh dari kecil sampai sekarang mondok, jadi akhlaknya baik. Tolong jangan hujat anak saya. Jangan hujat ya katanya. Oke, so itu karena mimpi mengandungnya, karena dia percaya anak dia itu baik kan, tak mungkin melakukan apa-apa karena atas izin Tuhan. Memanglah semuanya pun atas izin Tuhan kan, tapi ya itulah ya. Adik ni mengandung pasal mimpi weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kak. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Kau mimpi adik. Karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Saya percaya itu dia tuh anak baik-baik. Dari lahir sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya bantah orang tua, apalagi membohongi masalah ini. Tidak, saya percaya sama anak saya. Tolong jangan hujat anak saya. Dari SD mulai sampai
Antara korang tak ada ke siapa-siapa yang baik hati nak bagi tahu si sister ni? Asal tu memang betul lah orang cakap. Tak ada siapa yang akan backup engkau yang selain daripada mak engkau. Tak ada siapa yang akan sayang kau lagi banyak daripada ibu. So pengajaran untuk kita semua kepada korang semua yang masih ada ibu, hargailah mama tu. Kesian dia sentiasa akan backup kita. Kalau salah pun Saya backup ya. sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil tuh karena dia ngimpi. Okey tuan-tuan jangan gelak. Jangan gelak. Ini benda serius ni. Baca ni dekat Indonesia tau. Kesian, seorang wanita ni dia hamil. Tetapi dia tidak berselingkuh dengan sesiapa. Dia tak ada buat benda-benda tak baik lah. Dia memang tiba-tiba hamil. Mak dia cakap Tiba-tiba anak dia ni hamil. dapat mukjizat. Anak dia mimpi lah yang konon-kononnya dia akan mengandung. Dan selepas daripada mimpi tu, betul-betul mengandung tuan-tuan. Dia hamil. Hamil daripada mimpi. Dan ibu dia ni minta mohon jangan ada sesiapa yang perli hina anak dia, kerana ini adalah satu anugerah dan amanah daripada Allah. So jangan hina anak saya. Ni bukan benda yang disengajakan. Tak sengaja. Ini mukjizat ni yang dianugerahkan kepada anak dia yang tiba-tiba hamil. Ingat tuan-tuan tau, jangan gelak. Jangan gelak. Ni betul ni. Mak dia cakap anak dia tidak disentuh oleh mana-mana lelaki. Anak dia masih suci tuan-tuan. Virgin. Macam tu lah. So baby yang diturunkan kepada anak dia dalam perut anak dia ni adalah satu anugerah oleh Tuhan. Ini satu rahmat, satu rezeki tau. Jangan main-main. Okey, ni pesanan saya kepada mana-mana wanita dekat luar sana. So kalau anda bermimpi anda hamil atau mengandung, berhati-hati. Kerana takut lagi selang seminggu lepas tu betul-betul So ingat ya, pengajaran daripada kisah ni, kita boleh mengandung pregnant daripada mimpi je. Faham? Tak payah kahwin pun. Tak payah kahwin. Leceh. Kalau kahwin lambat sangat. Lepas kahwin nak kena buat anak lagi. Proses tu makan masa. Dia mimpi je. Tuan-tuan, ini satu kisah luar biasa miracle yang berlaku di Indonesia. Hebat. Indonesia memang hebat. Oke, so itu ya, hebat katanya. Indonesia memang hebat. Hebat menciptakan suatu drama ya. Agak risau juga ya kalau macam ini ceritanya. Tak tahulah saya ini konten atau apa, tapi nampaknya serius sangat ya. Tadi tuh ibunya backup anak dia. Dia percaya anak dia tak melakukan apa-apa. Ya, percaya dia masih suci, tak ada berhubungan dengan lawan jenis ya. Kembali lagi ya, kita boleh percaya, kita boleh tahu anak kita itu baik di depan kita, tapi di belakang kita tak tahu kan. Ya, macam itulah manusia. Tapi apa-apapun ya, Sari doakan dipermudahkanlah segala urusannya ya. Oke, tapi agak risau juga kepada kita yang belum mau lagi mengandung, nanti tiba-tiba mimpi pula ya kan mengandung. Wes, bangun-bangun, wah sudah garis 2 nih. Mengandung lagi. Oke. Ya itu saya rasa mitos saja lah ya. Tak tahu saya macam mana ini. Mau gelak tapi tak betul lah ini ya. Mana ada macam itu. Atau korang ini percaya ke itu? Coba ada yang percaya ke tak percaya? Coba komen. Aduh, oke. Nah kita tonton lagi ya. Kalian pasti tahu terkait dengan kasus ini, yaitu ada seorang santriwati yang mengaku hamil lewat mimpi dan melahirkan di pondok pesantren salah satu kabupaten di Pekalongan. Dan keluarga pun malah responnya adalah tidak ada hubungan dengan siapapun, ini semua takdir Allah. Luar biasa. Dan akhirnya tidak berselang lama, salah satu kiai dari pondok pesantren tersebut dibawalah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ingat ya, ini masih dimintai keterangan dan masih belum jelas bagaimana kronologi salah satu santriwati tersebut yang melahirkan ini, siapakah pelakunya. Akhirnya ramelah nih masyarakat seluruh Indonesia yang mempertanyakan apakah benar salah satu santriwati yang melahirkan ini seperti Bunda Maria alias tidak bersetubuh tapi bisa melahirkan. Dari kasus ini itu bisa menggambarkan bahwa ternyata begitu seramnya beberapa kondisi yang sangat kuat dilabeli
cover agamis. Saya tidak ngomong hanya satu agama saja, berbagai agama pun juga ternyata ada loh kondisi seperti ini, tapi berdalihnya itu di cover dengan rupa agamis yang 100% alimnya. Luar biasa. Orang-orang yang mungkin bisa kita bilang adalah terbrainwash dengan dalih agama nomor 1 dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Akhirnya kejadian-kejadian seperti ini itu membuat manusia-manusia ini mengesampingkan akal sehat. Dia tidak mau menerima pemikiran yang logis. Apa itu ilmu sains? Apa itu ilmu yang lainnya? Pokoknya ilmu agama adalah nomor 1 yang paling benar. Apakah dengan kejadian ini masyarakat Indonesia pun bisa memandang sebelah mata pondok pesantren? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Tetapi balik lagi, tidak semua pondok pesantren pun juga dapat perlakuan hal seperti itu. Jadi kalau kalian memandang satu subjek aja dan berpikir pokoknya pondok pesantren itu minus, itu tidak boleh juga. Pastinya nggak hanya aku saja, yaitu seluruh masyarakat Indonesia pun yang mengikuti berita ini pasti juga penasaran dan bertanya-tanya bagaimana kronologinya, begitu pula juga kejelasan kasus ini seperti apa. Pastinya kalau hal seperti ini terjadi di lingkungan pondok pesantren, takutnya kalau tidak terkuak siapakah pelakunya akan merembet kepada santriwati-santriwati yang lainnya. Saya mungkin paham kalau misalkan santriwati ini tidak mau jujur atau tidak mau ngomong sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya, karena mungkin dia diancam atau mungkin bisa kita bilang adalah sudah terpengaruh atau mungkin jatuh cinta pada sang pelaku ini. Kita tidak ada yang tahu. Tapi semoga dengan kejadian seperti ini, Anda orang tua mungkin yang menitipkan anaknya di pondok pesantren atau mungkin sekolah-sekolah yang meninggalkan anaknya untuk hidup mandiri, untuk lebih terbuka lagi sama anak, lebih sering bertanya lagi sama anak bagaimana kondisi di sekolah anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau klarifikasi, saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia mimpi, bukan ada orang yang menghampai dia. Ya kan, Nak? Dia mimpi ini dapat amanah dari Allah. Dia ini anak yang sangat baik, saking baiknya jadi barang nih. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Dari TK sampai kuliah, dia mondok toh kalian. Jadi akidah akhlaknya tuh baik. Saya tahu karena dia itu anak saya. Oke, nah itu tadi kisahnya ya. Ada lah pula macam-macam orang ini ya. Tanpa disentuh dia boleh mengandung dan sebagainya. Pernah lagi saya ada tengokkan satu kiai dekat pesantren. Di sana itu katanya lebih bagus hamil dekat pesantren daripada di luar. Dia ini boleh pula membodoh-bodohi santriwatinya ya. Pesantren itu adalah sekolah agama Islam setahu saya ya di Indonesia ya, yang mungkin asrama. Jadi ada orang yang mengajar di sana soal-soal agama, itu setahu saya. Sebab kan kawan saya pun dulu muslim, ada juga yang masuk pesantren. Katanya lebih bagus mengandung dekat pesantren, padahal tak kawin pun. Nah, siapa pula yang berbuat itu kan? Nah, pernah juga ditangkap ya kiai ataupun gurunya yang menghamili anak muridnya. Saya pun tak tahulah macam mana mengatakan ya, sangat selalu terjadi macam ini. Oke, so teman-teman, nah ini ada lagi kejadian pelik ya. Beberapa hari yang lalu viral video ini UFO katanya ya, terdampar di Madura. Wow. Di sini bukan AI, kamera warga berhasil menangkap penampakan UFO di tanah kosong di Madura. Oke, kita tonton ya. Ada UFO katanya. Wow ya, sampai sudah UFO-nya ke Madura. Dramatis ya, kameranya pun agak goyang-goyang. Guys, di sini kan mata kau kekeri lagi. Apa jadi? Upo. Bo, coba semak, Bo. Oh, celot. Carinya lo tahu siapa sih? Popo apa ngena? Guys, celot, guys. Posisi. Oh, Timur Talon. Kita cara dihitin kon Pak Jimat Bunta. apa kedok? Upo. Berapa? Jatuh karan gitu. Wah, Upo. Coba itu guys. UFO. Iyalah, Upo, ya.
Apa, Bu? Guys, lihat guys. ani markaa idin dhahay dunida waxaa nagula nool shisheeye ama makhluuqyo kaleento ka mid yahay aliens been baad moodaysa Soomaha dalka Indonesia waxa lagu arkay mala socotii Soomaaliye marka hore waa idinka daba geenay dhigeysto Indonesia waxa ku soo dhacay kofarka alienska ama meeshii alien ku dhex jiraan geedi yariista wareegta waa taqaana Soomaha baashaas lagu arkay haddii rabtid xitaa inaad soo aragtid. Oke, nah sampai orang-orang daripada luar negara itu membahas ya, sudah sampai katanya UFO ini dekat Indonesia. Makin mendunia ya kan kebodohan ini. Oke, aduh, macam-macam lah ya. Tak tahu saya ini di orang ini saja buat konten, tapi kan menunjukkan kebodohan dekat media sosial ya. Sampai diliput juga orang-orang luar negara itu syak. Oke. Menurut Ustadz Karyo, lebih baik anakmu hamil di pesantren karena itu ilmu agama. Menurut saya itu adalah pembodohan berkedok agama. Pesantren tempat menimba ilmu. Agama bukan tempat orang melampiaskan nafsu birahi. Saya mau memperjelas di sini akibat daripada ya pemikiran seperti ini ya, yang menjual agama untuk kepentingan yang tidak jelas ya, kemudian berhasil mendoktrinisasi pikiran masyarakat. Apa yang mereka berhasil mendoktrinisasi pikiran masyarakat adalah pernikahan di bawah tangan secara sirih, yang kebanyakannya korbannya perempuan di bawah umur atau masih anak-anak. Jelas tertulis, lebih baik anakmu hamil di pesantren karena itu ilmu agama. Pesantren adalah sekolah menimba ilmu, dan pastinya juga anak-anak di bawah umur yang ada di dalamnya. Sudah daripada dulu orang Indonesia itu banyak yang melakukan pernikahan sirih. Di tahun 2026 ini saya ingin bersuara untuk menghentikan hal ini. Karena apa? Karena akan banyak korbannya. Siapa korbannya? Adalah anak-anak yang lahir daripada pernikahan siri tidak terdaftar secara sistem negara. Mereka punya identitas akan jadi rancu sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak punya hak untuk menuntut sebagai wali. Mereka tidak punya hak untuk menuntut sebagai ahli waris. Apakah mereka ini bisa bertanggung jawab dengan dosa jariah yang mereka tinggalkan? Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Banyak sangat kejadian-kejadian macam ini juga terjadi ya. Sangat disayangkanlah berlaku hal ini. Kita bagi anak kita pergi belajar agama yang baik, ternyata pulangnya ya dengan yang tak baik ya. Oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video yang kita sudah tonton. Mungkin kalau kalian ada pendapat, pandangan lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Ya, semoga apa-apapun dipermudahkanlah segala urusannya ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support Sari sampai saat ini. Jangan lupa, jangan bosan-bosan tonton video-video Sari, like video Sari, karena itu sangat berarti juga bagi support Sari supaya semangat lagi buat konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau beli barang-barang dekat Shopee, korang boleh support Sari dengan cara klik link dekat sini ya. Dekat sini itu ada bag kuning, keranjang kuning, langsung dilingkan ke Shopee. Korang boleh beli, check out barang apa saja di sana melalui link itu. Oke, so terima kasih sekali lagi teman-teman. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.